Bocah 8 tahun tewas setelah diserang anjing pitbull kesayangan keluarga. Viral dan menjadi kontroversi, patung Dewa Perang terbesar se-Asia Tenggara di Tuban akhirnya ditutup kain. Halo, apa kabar pemirsa? Senang berjumpa kembali dengan Anda di Special Report edisi Senin 7 Agustus 2017 bersama saya Aprilia Putri. Selain topik utama tersebut, masih ada laporan menarik lainnya. Pemirsa, inilah Special Report hari ini selengkapnya. Kita awali berita pertama pemirsa, jenazah RB bocah 8 tahun yang tewas usai diserang anjing peliharaannya hingga pagi tadi masih berada di kamar jenazah. Lamanya proses visum karena sebelumnya pihak keluarga menolak jenazah korban divisum. Hingga Senin pagi, jenazah RB bocah perempuan Malang yang meninggal akibat diterkam anjing peliharaan keluarga masih berada di kamar jenazah dan belum dimakamkan. Lamanya proses visum ini diduga karena keluarga keberatan untuk divisum. Namun Ketua RT di lingkungan dan warga setempat meminta dilakukan visum agar tidak ada kesalahan penanganan. Jenazahnya itu jejer dengan anjingnya itu. Nah, sebetulnya saya maunya yang bersangkutan langsung aja dimakamkan gitu. Saya enggak mau. Pak Wisnunya yang minta? Enggak, ya keluarganya. Sementara itu dihubungi per telepon melalui Kabak Humas Polres Malang Kota, polisi menyatakan bahwa belum melakukan pemeriksaan kepada siapapun terkait peristiwa ini karena kondisi keluarga masih berduka. Sedangkan anjing peliharaan jenis pitbull sejak Minggu malam sudah dibawa ke unit K9 Polres Malang Kota untuk dilakukan tindakan rehabilitasi. Dari Malang, Denny Irwansyah, MNC Media melaporkan. Sebelumnya nasib malang dialami seorang bocah di kota Malang. Hendak mengambil mainannya yang terjatuh di kandang anjing peliharaan keluarga, bocah perempuan berusia 8 tahun itu justru tewas akibat diserang anjing jenis pitbull kesayangan keluarga. Proses evakuasi anjing untuk diamankan polisi memakan waktu hingga 2 jam lebih. Jenazah bocah berinisial RB ini langsung dibawa petugas relawan ke kamar jenazah Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang, Minggu sore untuk divisum. Bocah perempuan berusia 8 tahun ini diketahui tewas dengan luka cakar dan gigitan di beberapa bagian tubuh akibat terkaman seekor anjing jenis pitbull peliharaan orang tuanya. Peristiwa memilukan ini terjadi Minggu sore saat korban bermain seorang diri di halaman rumahnya di Jalan Candi Penataran Kelurahan Mojolangu, Lokwaru, Kota Malang. Saat itu korban hendak mengambil mainan miliknya yang terjatuh di dekat kandang anjing. Namun tiba-tiba anjing yang dalam kondisi terikat rantai keluar dari kandang dan menyerang korban. Untuk hal ini orang tua korban berteriak meminta pertolongan warga. Namun upaya pertolongan yang diberikan warga tak membuahkan hasil. Korban meninggal di tempat dengan mengalami sejumlah luka cakar di beberapa bagian tubuh dan gigitan di bagian leher. Anjing itu kondisinya masih dirantai kan, masih dirantai. Tapi karena dia lebih mendekat kepada anjingnya, mungkin karena anjingnya juga kaget. Mungkin hal itu yang membuat terjadi anjing itu kayak mencapik-capik dia. Dilihat dari lukanya di bagian tubuhnya itu kan. Seperti itu. Kasus bocah tewas diserang anjing itu kini dalam penyelidikan aparat kepolisian. Sedangkan anjing yang menerkam korban langsung dievakuasi untuk diamankan ke Mapolresta Malang. Proses evakuasi anjing cukup sulit hingga memakan waktu 2 jam lebih. Dari Kota Malang, Denny Irwansyah, MNC Media melaporkan. Sementara itu jenazah bocah perempuan yang meninggal akibat ditergam anjing peliharaan keluarganya batal diotopsi karena pihak keluarga keberatan. Keluarga akan memakamkan korban Selasa besok. Hampir 20 jam di kamar jenazah bocah perempuan RB yang meninggal akibat diterkam anjing peliharaan keluarganya batal diotopsi. Keluarga menolak anaknya diotopsi dan memilih memakamkannya Selasa siang. Sementara untuk kasus hukumnya, polisi masih memeriksa 4 saksi yang mengetahui kejadian dan belum bisa memaksa keluarga, khususnya ayah dan ibu korban, karena tengah berduka. Orang tua angkatnya tidak bersedia untuk diotopsi, sehingga rencana pada pagi hari ini kalau nggak salah akan dimakamkan. Kemudian tindakan yang sudah kita lakukan, kita memeriksa saksi-saksi.
Sementara anjing jenis Pitbull Classic yang menyerang anak majikannya hingga tewas saat ini direhabilitasi. Untuk sementara anjing tersebut dititipkan ke komunitas pencinta anjing ras khusus karena kandang di Polresta Malang terbatas. Dari Malang, Denny Irwansyah, MNC Media melaporkan. Peristiwa tewasnya seorang bocah akibat diterkam anjing peliharaan orang tuanya harusnya tidak terjadi jika pemilik anjing sangat paham dengan jenis anjing dan kebutuhannya. Menurut pakar anjing di Malang, anjing jenis Pitbull Classic adalah termasuk ras anjing ganas dan berfungsi sebagai eksekutor dan pekerja otot, bukan untuk peliharaan. Jenis anjing Pitbull Classic penerkam bocah perempuan hingga tewas Minggu sore di Jalan Candi Penataran, Kota Malang adalah anjing khusus dan tidak untuk anjing peliharaan yang bisa diajak bermain sembarangan. Hal ini disampaikan ahli anjing dari Unit K9 Polres Malang Kota, Aibtu Imam Mukson. Imam Mukson jugalah polisi yang sebelumnya berhasil mengevakuasi anjing tersebut hingga 2 jam lebih. Menurut Aibtu Imam Mukson, anjing jenis ini tidak disarankan untuk dipelihara di lingkungan keluarga. Anjing ini hanya akan mengenali satu orang tuannya dan tidak menganggap orang lain meskipun tinggal dalam satu rumah dan berhubungan keluarga. Anjing ini adalah anjing eksekutor dan pekerja keras. Saya yakin anjingnya baik-baik aja, mungkin saat itu kaget atau bagaimana. Ya, karena ras anjing seperti itu kan one man dog ya. Kemungkinan lebih enjoy dengan pawang aslinya, dengan pemilik pertamanya lah istilahnya. Kalau anjingnya ras keras itu aja. Bahkan karena perlu penanganan khusus, anjing jenis Pitbull Classic ini harus dititipkan khusus ke komunitas khusus pencinta jenis anjing ras ganas dan eksekutor tersebut. Selain karena tidak mungkin dicampurkan dengan 9 anjing ras lain sesuai kebutuhan milik Polres Malang Kota. Dari Malang, Denny Irwansyah, MNC Media melaporkan. Patung Dewa Perang menuai kontroversi netizen. Simak selengkapnya di Special Report usai jeda berikut. Pemirsa, setelah sempat viral di media sosial sejak sepekan terakhir, patung Dewa Perang tertinggi se-Asia Tenggara di Kelenteng Kuan Sing Bio Tuban akhirnya ditutup dengan kain putih. Penutupan dilakukan karena patung belum memiliki izin pembangunan dari pemerintah daerah setempat. Patung Dewa Perang Cina Kuan Sing Tekun ini berdiri kokoh di halaman belakang Kelenteng Kuan Sing Bio Kabupaten Tuban. Patung setinggi 30,4 meter ini tidak pernah sepi pengunjung. Mereka datang dari berbagai penjuru tanah air, mulai Jakarta, Kalimantan, hingga Aceh. Namun sejak hari Minggu kemarin, pemerintah daerah bersama pihak Kelenteng Kuan Sing Bio bersepakat menutup patung sehingga tidak terlihat dari sudut manapun. Penutupan dilakukan karena patung belum memiliki izin pembangunan dari pemerintah daerah setempat. Penutupan dilakukan tim vertikal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tuban dengan membungkuskan kain kafan putih berukuran raksasa. Penutupan patung ditargetkan selesai 1 hari. Namun karena terkendala angin kencang, penutupan patung raksasa ini akhirnya selesai dalam 2 hari. Perintah yang kami terima dari pemerintah daerah, kami membantu atau mendukung atau dimintai tenaga untuk bagaimana teknis menutupi patung ini. Kita koordinasikan dengan beberapa pihak yang terkait. Nanti teknisnya kita akan tutup menggunakan tenaga ahli dari atas seperti kita sarung. Itu bermudah karena tadi mulai pagi sampai sekarang kendalanya adalah angin. Sementara itu pihak kelenteng yang diwakili Ketua Umum Kelenteng Kuan Sing Bio Tuban menolak berkomentar terkait penutupan patung ini. Dari Tuban, Pipit Wibawanto, MNC Media melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan jati di Bojonegoro terus meluas. Banyaknya daun jati kering yang rontok saat memasuki musim kemarau membuat kobaran api dengan cepat merembet. Diperkirakan kawasan hutan yang terbakar mencapai belasan hektar. Kebakaran hutan jati terjadi di wilayah Badan Kesatuan Pemangku Hutan Dander, KPH Bojonegoro. Tepatnya di pinggir jalan poros penghubung antara Kecamatan Dander dengan Kecamatan Bubulan.
Seperti yang terlihat pada siang tadi, banyaknya daun jati kering yang rontok serta kencangnya hembusan angin saat memasuki musim kemarau membuat api dengan cepat membesar dan merembet. Menurut warga, kebakaran hutan diduga akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan. Kebakaran tersebar di sejumlah titik selain di BKPB Dander, juga terjadi di wilayah BKPH Tengger, Kecamatan Ngasem. Ya ini mungkin karena orang di jalan ini loh, buang putung rokok kadang langsung nyala, jadi merembet, jadi besar. Kalau di lokasi ini sering mas, kalau musim-musim kemarau ini sering terjadi kebakaran hutan. Sementara itu, pihak KPH Bojonegoro belum bisa dikonfirmasi terkait kebakaran hutan ini. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai belasan hektar. Dari Bojonegoro, Dedi Mahdi, MNC Media, melaporkan. Masih terkait kebakaran pemirsa, jangan pernah lalai mematikan api kompor saat hendak meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Sebuah rumah di Nganjuk ludes terbakar setelah penghuninya keluar rumah dan lalai mematikan api kompor. Kobaran api melalap rumah milik Koirul Imamah, 47 tahun, warga desa Melilir, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, Sabtu malam. Warga yang berusaha memadamkan api kewalahan karena angin berembus sangat kencang, sehingga dengan cepat merembet dan membakar seluruh bangunan rumah beserta isinya. Peristiwa kebakaran ini berawal saat pemilik rumah sedang menghangatkan masakan di dapur. Diduga lupa, pemilik rumah kemudian berangkat menghadiri pengajian di desa tetangga. Api kompor gas yang menyala kemudian meledakan setelah masakan yang dipanaskan hangus tak tersisa di dalam panci. Ledakan dari dapur membuat api kemudian bergerak cepat merembet dan membakar seluruh ruangan. 3 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi gagal menyelamatkan rumah dari amuk si jago merah. Menghangat itu jangan, kemudian ditinggal pengajian rutinan di masyarakat. Terus kemudian keluar rumah tidak ada, keadaan terkunci. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Nganjuk, Mukhtar Bagus, MNC Media, melaporkan. 2 jemaah calon haji di Asrama Haji Sukolilo batal berangkat ke Tanah Suci lantaran hamil. Informasi selengkapnya usai jeda berikut. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, alami demensia atau kepikunan, seorang jemaah calon haji asal Jember menolak menjalani pemeriksaan kesehatan di ruang klinik kesehatan Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Sulih bin Asmat, jemaah calon haji asal Kabupaten Jember, terus minta pulang kepada petugas medis di klinik kesehatan Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Kakek berusia 70 tahun ini terus bertahan dan berpegangan pagar meski sudah dibujuk petugas kesehatan. Sulih bersama istrinya, Arijah, 65 tahun, merupakan jemaah calon haji kloter 31 yang sudah berada di Asrama Haji Sukolilo selama 1 malam. Hasil pemeriksaan yang dilakukan tim kesehatan, Sulih mengalami penyakit demensia atau kepikunan. Kalau sudah di daerah ada layak untuk diberangkatkan, ya kita terima. Di sini nanti ada pemeriksaan ulang, insya Allah. Lihat dulu nanti, apa terus sehat, apa terus bagus, itu insya Allah kita berangkatkan. Tentu di kami itu ada ketua kloter, ada tim kesehatan, ada ketua regu, ada ketua rombongan, itu nanti yang bisa membantu di sana. Apabila dari hasil pemeriksaan Sulih dinyatakan dalam kondisi tidak baik dan tidak layak untuk berangkat, Sulih ditunda keberangkatan hajinya. Dari catatan petugas kesehatan, jumlah jemaah calon haji yang berisiko tinggi mencapai 60%. Dari Surabaya, Yuda Prawira, MNC Media melaporkan. 2 jemaah calon haji embarkasi Surabaya batal berangkat karena hamil. Kehamilan kedua jemaah calon haji ini baru diketahui saat berada di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. 2 jamaah calon haji FS dari kloter 25 asal Jember dan NZ dari kloter 27 asal Magetan dinyatakan gagal berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini dikarenakan hamil muda. Kehamilan kedua jemaah calon haji ini diketahui oleh petugas kantor kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Surabaya saat pemeriksaan kesehatan di embarkasi Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Dari hasil pemeriksaan tim kesehatan, usia kandungan kedua jamaah calon haji ini kurang dari 14 minggu. Usia kandungan ini yang dinilai beresiko tinggi bagi janin apabila tetap berangkat menunaikan ibadah haji.
Atas pertimbangan itu, maka petugas kantor kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Surabaya terpaksa merekomendasikan kedua jamaah calon haji ini untuk menunda keberangkatannya. Kita termasuk ibadah haji yang sangat berat, jadi resikonya bisa terjadi perdarahan, keguguran dan sebagainya. Kenapa? Karena pada saat di atas pesawat itu kadar oksigen rendah, kemudian getaran pesawat dan sebagainya akan merangsang terus untuk kontraksi, jadi bisa terjadi abortus. Untuk usia kehamilan di atas 26 minggu juga bisa terjadi prematur. Dengan batalnya 2 jemaah calon haji beribadah haji, maka hingga kloter 27 jumlah jemaah calon haji dari embarkasi Surabaya yang dipulangkan dan batal berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini sebanyak 3 orang. Dari Surabaya, Yuda Prawira, MNC Media melaporkan. Panitia penyelenggara ibadah haji embarkasi Surabaya Minggu sore menemukan puluhan bungkus rokok dan bibit parfum di tas milik para jemaah calon haji kloter 32 asal Situbondo. Selanjutnya temuan itu disita dan dikembalikan kepada keluarga jemaah calon haji. Setibanya rombongan haji kloter 32 asal Kabupaten Situbondo di Asrama Haji Sukolilo, petugas PPIH embarkasi Surabaya langsung memisahkan jemaah calon haji dengan tas maupun barang bawaannya. Saat dilakukan pemeriksaan dengan X-ray, petugas mencurigai sejumlah tas besar milik jamaah calon haji. Saat dilakukan pemeriksaan menyeluruh, petugas menemukan barang bawaan milik jamaah calon haji yang dilarang untuk dibawa. 40 bungkus rokok berbagai merek dan 3 botol bibit parfum yang ditemukan langsung disita setelah didata terlebih dahulu. Selanjutnya barang sitaan ini dikembalikan kepada keluarga jamaah calon haji melalui petugas daerah masing-masing. Ini tadi ditemukan gimana Pak proses awal penemuannya? Ya kita temukan di dalam tas Sahara jamaah haji. Waktu proses metal detektor itu. Akhirnya ini sudah hasilnya. Nah ini karena mau dibawa kemana ini? Kita bawa ke daerah, nanti kita serahkan sama keluarga. Hingga hari Minggu, lebih dari 12.000 jemaah calon haji telah diberangkatkan dari embarkasi Surabaya. Di Surabaya, Yuda Prawira, MNC Media melaporkan. Pemirsa, setelah menabung selama bertahun-tahun diiringi dengan doa tulus agar bisa berangkat menunaikan ibadah haji, akhirnya sepasang suami istri penjual sayur keliling dapat berangkat haji. Cita-citanya terwujud setelah memasuki usia yang ke-60 tahun. Tak ada yang berbeda dengan kegiatan sepasang suami istri Miss Joyo dan Artani ini. Mereka tetap beraktivitas untuk mengumpulkan sayur kangkung di sawah miliknya sendiri. Setiap pagi mereka berdua selalu melakukan aktivitas keseharian dengan bertani. Meski sudah tinggal hitungan hari untuk berangkat ke Tanah Suci, mereka tetap bekerja untuk modal uang saku saat berada di Tanah Suci. Penghasilan setiap hari yaitu sebanyak 50 ikat kangkung dari lahan seluas 100 meter persegi. Hasil kangkung pun dijual tepat di halaman depan rumah dengan harga Rp1.000 per ikat. Rupiah demi rupiah dikumpulkan keduanya dan dalam sehari bisa meraup keuntungan Rp50.000. Dengan niat yang kuat untuk menyisihkan uang, Pak Sutri ini mampu berangkat ke Tanah Suci Mekah pada tahun 2017 ini. Biaya menuju Mekah yaitu dengan bermodal menjual emas milik sang istri dan keuntungan menjual sayur untuk dijadikan pendaftaran haji sebesar Rp4 pada tahun 2010. Setidaknya setiap hari mereka mencicil Rp200.000 selama 5 tahun lamanya. Kini kakek dan nenek ini merasa bahagia serta berharap ibadah mereka bisa berjalan lancar dan selamat. Ya, senang saya ini untuk naik haji kan katanya orang itu kan senang. Saya bikin nanam kangkung ini untuk menyimpan haji, naik haji. Pasangan suami istri Miss Joyo dan Artani masuk dalam kloter 32 yang berangkat pada tanggal 5 Agustus. Semoga menjadi haji yang mabrur. Dari Situbondo, Rizky Amirul Ahmad, MNC Media melaporkan. Komodo koleksi Kebun Binatang Surabaya bertelur 60 butir. Lengkap laporannya simak usai jeda berikut. Pemirsa, teka-teki majunya Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa maju dalam pemilihan Gubernur Jatim mendatang masih misteri. Namun Kofifa mengklaim dirinya mendapat pinangan dari sejumlah partai politik meski tidak bersedia menyebutkan parpol mana saja.
Gerak Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa tidak secepat calon-calon gubernur lainnya. Dalam berbagai kesempatan, Khofifah selalu mengelak jika ditanya tentang kabar maju atau tidaknya maju dalam Pilgub Jatim mendatang. Menteri Khofifah dalam Pilgub Jatim rupanya hanya dirinya dan Tuhan saja yang tahu. Nah, saat memantau penyaluran dana bantuan sosial program Keluarga Harapan di Kecamatan Poncokusumo Malang beberapa waktu lalu, Khofifah kembali memberikan teka-teki kepada awak media. Seperti sebelumnya, Khofifah mengaku saat ini sedang menyamakan persepsi atau mengukur dukungan. Dalam bahasa Khofifah disebut sebagai penyamaan frekuensi dengan berbagai parpol dan kelompok pendukung. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU ini mengklaim mendapat separuh lebih dukungan parpol untuk bertarung di Pilgub mendatang. Namun dirinya enggan menyebutkan partai mana saja yang menyatakan dukungannya. Kan bilang teman-teman, nanti tunggu saatnya lah. Saya sampaikan waktu itu kita cek sound. Saya merasa sudah selesai cek sound. Kita sedang menyamakan frekuensi, gitu. Setelah frekuensinya sama, bayangan saya sirkuit sudah bisa dipakai untuk apa? Ada berapa parpol yang mengusung itu? Yang sudah mengkomunikasikan ya, yang ada berapa? hanya sudah lebih separuh. Dalam berbagai survei, elektabilitas Khofifah selalu masuk 3 besar cagup pilihan. Namanya selalu bersaing dengan Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf dan Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini. Sebelumnya mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan ini pernah 2 kali bertarung di Pilgub Jawa Timur. Khofifah harus mengakui keunggulan Soekarwo yang 2 kali mengalahkannya. Dari Malang, Saif Ajarani, MNC Media melaporkan. Berbeda dengan Khofifah, manuver Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sangat lincah. Usai mendapat dukungan PKB, Wakil Gubernur Jawa Timur ini juga mendaftar ke PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Gus Ipul maupun Khofifah dinilai sebagai lawan sepadan dalam pertarungan Pilgub Jatim mendatang, menyusul kabar penolakan Tri Risma Harini maju Pilgub. Ditemani Sekretaris dan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Jawa Timur, Saifullah Yusuf mendatangi kantor DPD Partai Demokrat Jatim. Kedatangan Wakil Gubernur Jawa Timur ini untuk mengembalikan formulir pendaftaran Bacagub. Setelah melalui verifikasi singkat dan dinyatakan lengkap, Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya kelanjutan pencalonan dirinya pada mekanisme Partai Demokrat. Manuver Gus Ipul menuju Pilgub sangat lincah. Sebelum mendaftar Demokrat, ia juga mendaftar ke PDI Perjuangan. Meski didukung PKB, namun dikabarkan hingga kini dukungan secara tertulis belum didapat Gus Ipul. Sejumlah syarat yang memang diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat yang sudah tertera ya, yang disampaikan kita. Sebenarnya tanggal 1 Juni kita sudah datang ke sini, nah saya tinggal melengkapi aja, sekarang ini tinggal melengkapi syarat-syaratnya itu. Ini sebagai bagian dari penghormatan kami terhadap proses internal partai. Pilgub Jatim juga menarik bagi nama-nama yang selama ini tidak santer dikabarkan maju. Seperti anggota DPR RI Nurhayati Ali Assegaf. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini bahkan optimis mendapat dukungan Susilo Bambang Yudhoyono yang dalam sejumlah kesempatan diklaim akan mengutamakan kader. Mengembalikan formulir sebagaimana proses pendaftaran ini karena pendaftaran pengambilan formulir dan sekarang pengembalian formulir. Jadi syukur alhamdulillah berkat doa restu masyarakat Jawa Timur, saya hari ini diberi sehat dan mampu bisa datang kembali untuk memenuhi komitmen saya mengembalikan formulir sebagai calon gubernur Jawa Timur. Mudah-mudahan dukungan dan doa restu dari masyarakat membuat saya lebih kuat lagi. Sebagai partai incumbent Jatim, Demokrat menarik bagi para bakal cagup Jawa Timur, termasuk Kombes Pol Syafin, perwira polisi yang masih aktif berdinas di Mabes Polri sebagai analis media bidang hukum, serta Kepala Inspektorat Pemprov Jatim, Nurwianto, yang tidak ingin ketinggalan mencoba keberuntungan bertarung di Pilgub Jatim mendatang. Dari Surabaya, Yuda Prawira, MNC Media melaporkan.
Beralih ke informasi lain, pemirsa, petani garam di Sumeneb resah dengan aksi pencurian garam beberapa hari terakhir. Sejumlah anggota kepolisian dan warga kini tiap malam patroli ke areal tambak garam. Diduga maraknya pencurian garam ini dipicu melonjaknya harga jual garam. Warga desa Karanganyar, Kecamatan Kalianget, Sumeneb, Madura kini memiliki kebiasaan baru. Bersama sejumlah anggota kepolisian, mereka berpatroli ke beberapa areal tambak garam. Patroli ini terpaksa mereka lakukan setelah marak aksi pencurian garam. Di desa ini mayoritas warganya sebagai petani garam. Marzuki, satu di antara petani garam desa Karanganyar, menuturkan sasaran garam yang dicuri, yang selesai dipanen dan baru dikantongi namun belum dimasukkan ke dalam gudang. Ya cuman itu ditumpukan, dimanfaatkan kepada orang yang sekedar yang iseng, sekarang nggak tahu buat apa itulah. Istilah ditumpukan setelah dikarungin itu aja di pinggir jalan. Setelah itu yang nggak ditrak sama pedagang-pedagang itu cuman yang sering-sering kadang kala hilang. Kegiatan kami dari Polsek Kalianget berdasarkan itu dilakukan ke area garam, khususnya desa Karanganyar dan pinggir Papas. Kegiatan rutinitas itu juga ada keluhan dari masyarakat tentang terjadinya aksi pencurian di lahan-lahan garam. Maraknya aksi pencurian garam ini dipicu melonjaknya harga jual garam di pasaran saat ini. Saat ini harga garam berkisar Rp3.400.000 per ton, padahal sebelumnya hanya berkisar Rp500.000 per ton. Dari Sumeneb, Madura, Abdul Rahim, MNC Media, melaporkan. Pemirsa, bulan Agustus menjadi musim kawin sejumlah satwa di Kebun Binatang Surabaya KBS. 7 indukan komodo betina koleksi KBS bertelur sebanyak 60 butir. Sementara itu KBS saat ini tengah berupaya mengawinkan pasangan buaya muara untuk pertama kalinya. 7 ekor indukan komodo betina koleksi KBS ini telah bertelur. Dari indukan ini menghasilkan 60 butir telur yang ditemukan di lubang sarang pada kandang peraga komodo. Telur komodo kini telah ditempatkan di ruang perawatan bayi satwa untuk ditetaskan oleh tim perawat. Dari 60 butir telur komodo, kemungkinan hanya 10% yang berhasil menetas menjadi anakan komodo. Proses penetasan telur biasanya memakan waktu hingga 7 bulan, di mana telur komodo ditempatkan di kotak inkubator dengan suhu di bawah 30 derajat Celcius. Saat ini populasi satwa komodo KBS sudah mencapai 70 ekor. Untuk penetasan ini karena membutuhkan waktu sekitar 7 bulanan ya, jadi sekitar 7 bulan. Jadi masa bulan-bulan awal ini masa rawan, jadi dia membutuhkan adaptasi terhadap lingkungan, kestabilan suhu dan kelembabannya. Sementara itu, bulan Agustus juga menjadi musim kawin reptil buaya. Saat ini KBS tengah mengawinkan sepasang buaya muara berusia 7 tahun, yakni Boy dan Mira. Mereka dikawinkan sejak akhir Juli lalu dan biasanya 2 bulan setelahnya buaya betina akan bertelur. Upaya perkawinan buaya muara bernama Boy dan Mira merupakan pertama kalinya dilakukan di Kebun Binatang Surabaya. Diharapkan perkawinan ini berhasil mendapatkan keturunan. Saat ini populasi buaya muara di KBS berjumlah 12 ekor. Dari Surabaya, Hari Tambayong, MNC Media melaporkan. Lahir tanpa kelamin, bocah SD minta jadi laki-laki. Special Report kembali sesaat lagi dengan informasinya. Pemirsa, seorang anak sekolah dasar di Banyuwangi menderita kelainan yakni tidak mempunyai dubur dan alat kelamin. Kini di usianya yang menginjak remaja, sang anak ingin mendapatkan status seorang laki-laki melalui operasi kelamin. Namun sayangnya keinginan sang anak terbentur biaya. Seperti siswa umumnya, DJ, bocah asal desa Gendeng Kulon, Banyuwangi ini tampak semangat saat berangkat ke sekolah di SD Negeri 6 Genteng. Lantaran rumahnya lumayan jauh, DJ setiap hari diantar oleh ibunya. Namun siapa sangka siswa kelas 6 ini ternyata menderita kelainan fisik, yaitu tidak memiliki kelamin sejak kecil. Meski dengan kondisi demikian, tidak menyurutkan semangatnya untuk menimba ilmu.
Kini saat DJ mulai beranjak remaja, memilih ingin menjadi laki-laki. Menurut sang ibu, Sumarni, sejak umur 5 tahun hingga sekarang, anak keduanya ini selalu memakai pakaian perempuan baik di sekolah atau sedang mengaji di rumah. Sumarni memilih memberikan status perempuan karena mengikuti saran dokter untuk memudahkan saat operasi kelamin. Namun, DJ kini lebih memilih menjadi laki-laki lantaran minder karena harus memakai rok. Terlebih menurut dokter, dari hasil pemeriksaan terakhir, hormon laki-laki pada DJ lebih dominan. Namun keinginan sang anak untuk menjalani operasi kelamin terbentur biaya. Orang tuanya yang menjadi penjual kopi di warung sederhana mengaku berat mengabulkan keinginan anaknya lantaran tidak ada biaya. Sumarni mengaku pasrah dan akan tetap berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi anak kesayangannya itu. Dia kan nggak punya kelamin, laki perempuannya tidak ada, tapi hormonnya itu laki-laki. Kan dokter nganjurnya dia itu perempuan, tapi dia nggak mau jadi perempuan, dia mau jadi laki-laki. Tapi selama ini mulai umur 5 tahun sampai 14 tahun dia kan statusnya perempuan. Jadi dia pakai baju perempuan, kalau ngaji itu juga pakai busana perempuan. Tapi dia kepingin laki-laki gitu. Tak cukup penderitaan kelainan tanpa kelamin, bocah DJ juga memiliki masalah pada tulang. Tulang penyangga bagian belakangnya bermasalah sehingga jika duduk berlama-lama selalu kecapean. Saat belajar di kelas, DJ terkadang memilih berdiri daripada duduk seperti siswa lainnya. Selain itu, DJ juga tidak mempunyai dubur. Sehari-harinya dia terus memakai pampers karena saluran buang air besar disalurkan melalui bagian kanan perut, sedangkan saluran kencing dari lubang kecil di bawah perut. Saya selalu aktif mengikuti pelajaran, tawati betul. Setiap saya beritahu saya selalu menurut. Kalau nilai akademiknya di sekolah? Agak lemah sedikit, mungkin karena kondisi seperti itu. Ya. Terus harapan dari pihak sekolah seperti apa Pak dengan kondisi seperti ini? Kami mengharapkan adanya perhatian, terutama dari NEM. Alhamdulillah 1 minggu yang lalu kami kirim surat ke Kasih Pendidikan di Banyuwangi ke Pak Amani, itu kebetulan juga menangani masalah perlindungan anak. Insya Allah nanti ada perhatian dari sana, ada bantuan di sana insya Allah. Sumarni tidak pernah patah arang berharap bisa mewujudkan harapan anak keduanya untuk menjalani operasi kelamin menjadi laki-laki. Dari Banyuwangi, Eko Suryono, MNC Media, melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Bersama kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Putri berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.